Selamat pagi, siang, dan malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syafaiza Nur Hafsazila dengan NIM 32022011 dari Manajemen Informatika semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baiklah, kita mulai dengan masuk kepada landing page. Setelah masuk kepada home, pada landing page ada menu home, latar belakang, kreator, listable, kontak, dan login. Lalu kita masuk ke home, maka home akan berada di sini. Lalu kita masuk ke latar belakang. Terbang dari aplikasi saya adalah Politeknik Negeri Sambas adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Kabupaten Sambas. Lalu pada latar belakang saya menempatkan bahwa NIF 4A memerlukan manajemen yang secara digital. Lalu diperlukanlah manajemen jadwal kuliah agar pembagian kelas lebih terstruktur. Tujuannya dengan memberikan platform yang memungkinkan mahasiswa untuk mudah mengakses, memperbarui, dan memonitor jadwal kuliah. Lalu memungkinkan untuk fokus pada pengembangan dan pemeliharaan proyek terorganisir, maka dari itu saya menggunakan pemrograman berorientasi objek. Lalu aplikasi ini telah berintegrasi dengan MySQL. Lalu pada kreator profil, ini ada saya dengan perkenalan saya, yaitu cerita singkat tentang diri saya. Lalu ada email saya dan NIM, dosen pengampu dari PBO. Lalu ada hobi saya. Dan di sini ada kontak. Lalu kita ke login. Di login ada tulisan selamat datang dengan username dan password. Lalu kita klik login. Nah, kita sudah sampai pada dashboard dari aplikasi kita. Di sini ada Welcome to Manajemen Informatika Course Schedule. Lalu kita masuk ke data dosen. Nah, di data dosen ada seperti ini. Ada list-listnya. Coba kita delete terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil di-delete, lalu kita tambahkan dosen seperti ini. Coba. Dosen. Tambah. Nah, maka telah ada. Lalu jika kita ingin mengedit, klik saja di sini edit. Lalu manajemen informatika, saya ingin mengubahnya yang dari huruf besar menjadi huruf kecil semuanya, lalu diklik update. Maka telah terupdate seperti ini. Lalu, next ke tabel mahasiswa. Nah, di mahasiswa, bisa kita delete terlebih dahulu. Dan maka dia akan terhapus seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi tim tadi. Mahasiswanya akan muncul seperti ini. Edit. Maka akan seperti ini. Update, maka akan terupdate seperti ini. Lalu masuk ke mata kuliah. Kita ambil contoh saja seperti ini. Lalu kita delete. Setelah hilang, lalu kita tambahkan lagi mata kuliah tadi. S-nya ada 3, semesternya ada 3. Tambah, maka akan muncul lagi seperti ini. Nah, jika ingin mengeditnya, maka akan dapat diedit seperti ini, lalu edit untuk kita coba untuk singkatannya, tambahkan singkatan, lalu di-update. Nah, telah berubah. Mata kuliah. Jadi kita akan menyesuaikan dengan NIP dosen, seperti ini. Kita coba kita edit. Kita edit ke jam pagi. 7.30 sampai dengan 11. Lalu kita update. Telah berubah. Di sininya telah berubah. Lalu kita delete. Nah, kita delete, kita tambah lagi datanya yang tadi. Hari Kamis. Jam mulainya jam 12.30. Selesai di jam 16.15. Ruang kelas kita contoh saja lab 2.1. Lalu kita tambahkan. Nah, telah ada. Jadi
Di sini telah ada. Lalu jika kita ini telah selesai, kita boleh kembali ke sini, dan jika ingin ke landing page, bisa ke landing page melalui sini. Ini kita coba buka di baru. Nah, jika ingin logout, bisa klik di sini. Maka jika akan logout, maka kita akan dikembalikan ke login form tadi. Lalu jika kita klik landing page, maka akan kembali ke landing page seperti ini. Lalu untuk coding dari tadi, yaitu kita pastikan dulu untuk mengkoneksikan dengan menyatakan koneksi seperti ini, yaitu tersebut ke localhost. Dan yang paling penting adalah menyatakan database ini dari nama database yang akan digunakan untuk proses CRUD nanti. Lalu kita ke sini. Nah, pada ini kita menyatakan fungsi dari login form yang akan menampilkan login form dengan menggunakan username, lalu dengan query memilih password dari tabel user, di mana username sama dengan username. Lalu ini untuk memeriksa apakah pengguna telah ditemukan. Lalu jika telah ditemukan, maka kita akan dimasukkan ke dashboard.php. Lalu jika gagal, maka akan dikembalikan ke login form. Dan ini juga sama, jika yang ini username-nya tidak ada, maka kita akan kembali ke login form juga. Lalu kita ke sini. Lalu di sini untuk indeks login form, yaitu tadi kita akan memunculkan login form, maka di sini kita memerlukan koneksi.php untuk mengkoneksikan database. Lalu di sini akan masuk pada input.content.php. Nah, nanti jika telah login, maka kita akan dimasukkan kepada konten yang ada seperti ini. Lalu untuk halaman dashboardnya, maka akan kita nyatakan dengan HTML, terus seperti ini. Lalu pada login form. Nah, di login form, saya hanya memanggil form dari form action login process underscore login.php. Lalu untuk header seperti ini. Ini saya memanggil dari aplikasi dari file-file yang digunakan utama untuk melakukan CRUD. Ini untuk footer pada dosen data. Pada setiap file utama kita akan dilakukan menyatakan CRUD dari si form tersebut. Di sini ada dosen group.php, lalu kita memerlukan dari file koneksi.php juga. Lalu kita nyatakan seperti ini. Kita panggil dari tabel dosen, ada NIP, nama, prodi, dan jurusan. Lalu di sini untuk melakukan query-nya, ada query create, read, ada read by NIP, lalu kita ada update serta delete. Lalu untuk edit kita akan melakukan seperti biasa, kita akan menyatakan dari koneksi serta dosen PHP, lalu kita nyatakan lagi untuk memperlukan koneksi. Dan di dosen kita akan membaca tabel dosen menggunakan NIP tadi, yaitu NIP adalah kunci primary key dari tabel dosen. Lalu dia maka akan mengupdate NIP, nama, prodi, dan jurusan. Ini untuk formnya, di mana kita akan menginclude content.php serta footer.php. Proses input data dari tabel tadi. Lalu kita pada tambah dosen. Nah, pada tambah dosen akan dimasukkan, kita akan memulai sesi dengan manggil username. Lalu pada sini ini untuk metode post, kita menyatakan NIP, nama, prodi, jurusan dari tabel dosen. Lalu kita panggil content.php, lalu panggil juga footer.php, serta dengan form post kita akan membuat form untuk memasukkan data dosen. Lalu setelah itu pada proses logout akan dilakukan logout dengan yang diperlukan adalah user to database.php serta koneksi.php. Dan terakhir ada index.html. Ya benar, ini adalah landing page, codingan untuk landing page tadi. Baiklah, sekian dari saya. Saya harap dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.